Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria Demit. Selamat datang di dunia gelap penuh misteri, di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilawatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan teror dari cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pastikan lampu dimatikan karena malam ini tak akan memasuki dunia yang tak terduga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pelosok Indonesia, hiduplah sekelompok masyarakat yang tinggal dalam keharmonisan dengan alam. Namun, kehidupan mereka mulai berubah ketika pemerintah memutuskan untuk membangun sebuah bendungan besar di aliran sungai utama desa itu. Proyek bendungan tersebut dijanjikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik bagi seluruh wilayah di sekitarnya. Namun, di balik janji-janji itu, ada sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan yang tersembunyi dalam rencana pembangunan. Sore itu, udara di desa Gunung Sari terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit. Warga desa berkumpul di balai desa, menyambut tim proyek yang baru datang dengan truk-truk besar dan alat berat. Pak Lurah, seorang pria parubaya yang bijaksana, berdiri di depan kerumunan berbicara kepada masyarakat. Kita harus mendukung proyek ini. Bendungan ini akan membawa perubahan besar bagi desa kita, katanya meyakinkan. Namun tidak semua warga setuju. Di tengah-tengah kerumunan, ada seorang pria tua yang berdiri dengan sorot mata khawatir. Dia adalah Pak Dirman, tetua desa yang dikenal karena pengetahuannya tentang sejarah dan mitos-mitos leluhur. Ada sesuatu yang tidak beres dengan proyek ini. Sungai kita adalah tempat suci, dan tidak ada yang boleh mengusik keseimbangan alam yang ada di sini, ujar Pak Dirman dengan nada penuh peringatan. Orang-orang hanya menggelengkan kepala, menganggap Pak Dirman terlalu percaya tahayul. Pembangunan bendungan dimulai dengan cepat. Alat-alat berat mulai menggali tanah di sekitar sungai. Tapi sejak awal, masalah tak henti-hentinya muncul. Alat-alat sering rusak tanpa sebab, dan para pekerja mulai mengeluh tentang mimpi-mimpi buruk yang mereka alami setiap malam. Seorang pekerja bernama Anton bercerita kepada rekan-rekannya, "Aku bermimpi setiap malam. Dalam mimpiku, ada sosok wanita tua dengan wajah penuh luka yang memintaku untuk pergi. Dia bilang, tempat ini bukan untuk manusia." Rekan-rekannya hanya tertawa, menganggap itu hanya karena stres bekerja. Namun, tak lama setelah itu, Anton ditemukan tewas di lokasi pembangunan dengan tubuh terperosok ke dalam tanah, seolah-olah disedot oleh bumi. Wajahnya penuh ketakutan dan tubuhnya membiru tanpa sebab yang jelas. Kematian Anton membuat suasana semakin mencekam. Pak Lurah berusaha meredakan ketegangan dengan membawa dukun dari desa tetangga untuk melakukan upacara pembersihan. Namun, semakin banyak warga yang jatuh sakit atau menghilang secara misterius. Bisik-bisik mulai beredar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tanah yang digali. Suatu hari, salah satu alat berat menghentak sesuatu yang keras di dalam tanah. Ketika para pekerja menggali lebih dalam, mereka menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang terkubur di bawah lapisan tanah sungai. Beberapa di antaranya tampak seperti korban yang baru,
sementara yang lain sudah menjadi tulang belulang. Ketakutan menyebar di kalangan pekerja. Salah satu dari mereka bernama Budi nekat bertanya dengan Pak Dirman. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Kenapa semua ini terasa salah?" Pak Dirman menghela nafas panjang. "Dulu, sebelum desa ini ada kerajaan kuno yang berdiri di sini. Mereka percaya bahwa sungai ini adalah tempat tinggal roh-roh penunggu. Untuk menjaga kedamaian, mereka melakukan ritual persembahan manusia kepada roh-roh itu, menjadikan mereka sebagai tumbal. Para korban dikubur hidup-hidup di dasar sungai sebagai penyangga kekuatan alam." "Dan sekarang?" tanya Budi, suaranya gemetar. "Proyek bendungan ini telah membangunkan roh-roh yang telah tertidur selama berabad-abad. Mereka marah karena tempat suci mereka diusik," jawab Pak Dirman dengan mata penuh duka. Pemerintah tidak menghentikan proyek meskipun telah terjadi beberapa insiden aneh. Justru, proyek semakin dipercepat. Namun, semakin cepat pembangunan, semakin banyak pekerja yang hilang tanpa jejak. Mereka menghilang di malam hari, meninggalkan hanya alat-alat mereka yang tergeletak begitu saja. Suatu malam, Budi yang masih bertahan bekerja melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah gelapnya malam, ia melihat bayang-bayang hitam bergerak di sekitar tiang pancang bendungan. Ia bersembunyi di balik tenda dan mengintip, melihat sekelompok orang berpakaian hitam membawa seorang yang masih hidup, mengikatnya di salah satu tiang pancang, dan menenggelamkannya ke dalam tanah basah. Budi gemetar, menyadari bahwa desas-desus tentang tumbal manusia ternyata benar. Bendungan ini tidak hanya dibangun dengan tenaga dan alat berat, tetapi juga dengan nyawa manusia sebagai penyangga. Setelah beberapa minggu, pembangunan bendungan akhirnya selesai. Namun, ketenangan yang diharapkan tidak pernah datang. Malam demi malam, warga desa terus mendengar suara-suara aneh dari arah bendungan. Ada suara tangisan, jeritan minta tolong, dan kadang-kadang terdengar suara seperti benda berat yang jatuh ke air. Budi, yang selamat dari semua kejadian itu, memutuskan untuk meninggalkan desa. Namun sebelum pergi, ia mendatangi Pak Dirman untuk terakhir kali. "Pak, bagaimana ini akan berakhir? Apa yang akan terjadi pada desa kita?" Pak Dirman menatap ke arah bendungan yang baru saja selesai dibangun. "Bendungan ini akan menjadi kutukan bagi desa kita. Air yang mengalir di bawahnya bukan lagi air suci, melainkan air yang tercampur dengan darah dan kemarahan. Setiap kali air mengalir, roh-roh yang marah akan menuntut lebih banyak tumbal. Mereka tidak akan berhenti sampai keadilan bagi mereka ditegakkan." Budi yang meninggalkan desa dengan perasaan berat, sementara bendungan besar itu berdiri megah namun menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Bertahun-tahun kemudian, bendungan tersebut masih berdiri, tetapi desa di sekitarnya perlahan-lahan menghilang. Satu demi satu penduduk pergi, meninggalkan tanah yang dulu subur dan indah. Hanya mereka yang tahu kisah kelam di balik pembangunan bendungan itu yang mengerti mengapa tak ada lagi kehidupan yang bisa bertahan di sana. Bendungan itu bagi yang tahu bukanlah monumen kemajuan, melainkan peringatan akan kutukan yang tak terhindarkan.
Bertahun-tahun setelah desa Gunung Sari ditinggalkan dan kisah kelam bendungan mulai terlupakan, pemerintah baru mengambil langkah besar untuk menghidupkan kembali wilayah tersebut. Pemerintah menyadari potensi besar dari bendungan yang telah selesai dibangun dan berencana menjadikan daerah sekitar sebagai pusat pengembangan wisata dan sumber energi terbarukan. Desa yang dulunya sunyi dan penuh misteri kini dipenuhi aktivitas baru. Penduduk dari kota besar mulai berdatangan untuk membuka usaha, membangun rumah, dan memulai hidup baru. Namun, di balik kebangkitan ini, sesuatu yang gelap tetap mengintai, tak pernah sepenuhnya hilang dari desa Gunung Sari. Di siang hari, desa Gunung Sari terlihat seperti tempat yang penuh harapan. Warung-warung makan, kafe-kafe kecil, dan homestay mulai dibuka di sepanjang jalan utama yang mengarah ke bendungan. Para wisatawan mulai berdatangan, tertarik oleh keindahan alam desa dan pesona bendungan megah yang konon bisa menghasilkan listrik untuk ratusan rumah di sekitarnya. Salah satu pendatang baru adalah Rina, seorang perempuan muda yang membeli tanah di pinggir desa untuk membuka homestay. Baginya, Gunung Sari adalah tempat sempurna untuk memulai bisnis dan menghindari hiruk-pikuk kota besar. Setiap hari, ia bekerja bersama suaminya, Anton, untuk membangun usaha impiannya. "Kita bisa sukses di sini," ujar Anton suatu sore, sembari melihat matahari tenggelam di balik bendungan. Namun, di balik pemandangan yang indah, Rina merasakan sesuatu yang tak enak. Setiap malam, ia terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari arah bendungan. Awalnya dia berpikir itu hanya suara binatang atau hembusan angin. Tapi, lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Terdengar seperti tangisan, jeritan yang teredam, dan kadang-kadang suara berat seperti benda jatuh ke air. Ketika Rina bertanya pada penduduk asli, mereka hanya terdiam dan menghindari topik tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan Rina dan Anton untuk meninggalkan desa sebelum terlambat. Namun mereka tidak memberikan alasan yang jelas. Suatu hari ketika Rina sedang membereskan gudang tua yang ada di tanah yang baru mereka beli, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Setelah membukanya, ia menemukan beberapa surat kuno dan buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan tak terbaca. Di pojok salah satu surat, ia melihat nama yang ia kenali, Pak Dirman. Surat itu menceritakan kisah kelam bendungan, korban manusia, dan kutukan yang telah membayangi desa sejak proyek pembangunan dimulai. Rina bergegas menunjukkan surat itu kepada Anton. "Kamu lihat ini. Apa benar cerita ini? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Anton terlihat skeptis. Itu hanya cerita lama, Rina. Desa ini telah mati dan hidup lagi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, rasa penasaran Rina semakin besar. Malam itu, setelah Anton tertidur, Rina memutuskan untuk berjalan ke arah bendungan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan hampir tertutup oleh awan tebal. Semakin dekat Rina melangkah, semakin jelas suara-suara aneh terdengar di tengah kesunyian malam. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tepi bendungan, sosok bayangan hitam berdiri tegak, menatap ke arahnya. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tetapi matanya bersinar merah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah-olah menunggu sesuatu. Rina segera berlari pulang dengan nafas terengah-engah. Tetapi sejak saat itu, ia yakin bahwa cerita dalam surat itu adalah benar. Setelah malam itu, teror di desa mulai terjadi lagi. Warga melaporkan kejadian-kejadian aneh.
suara-suara langkah kaki di atap, benda-benda yang bergerak sendiri, dan penampakan sosok-sosok misterius di sekitar bendungan. Seorang pekerja yang sedang melakukan perbaikan di bendungan ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka, seolah-olah diseret oleh kekuatan tak terlihat. Warga mulai mengingat kembali cerita lama tentang bendungan yang dibangun dengan tumbal manusia, dan rasa takut kembali menyebar di desa. Rina dan Anton semakin khawatir. Anton yang awalnya skeptis kini mulai merasakan hal aneh di rumah mereka. Setiap malam, suara-suara di sekitar rumah mereka semakin keras dan jelas. Di malam-malam tertentu, pintu-pintu terbuka sendiri, dan mereka sering mendapati air yang menggenang di lantai tanpa ada sumber yang jelas. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat terus mengawasi mereka. Sementara itu, Pak Dirman yang sudah tua dan semakin renta berusaha memperingatkan penduduk tentang bahaya yang mengancam. Roh-roh yang terikat di bendungan itu belum tenang. Mereka masih menuntut keadilan atas darah yang telah dikorbankan. Selama bendungan itu berdiri, mereka akan terus menghantui kita. Namun, penduduk dan pemerintah tidak mau mendengarkan. Mereka terlalu sibuk dengan rencana pembangunan dan mengabaikan tanda-tanda yang semakin jelas. Di suatu malam yang dingin, ketika bulan purnama bersinar penuh, teror mencapai puncaknya. Air di bendungan mulai meluap, dan banjir besar menerjang desa tanpa peringatan. Rumah-rumah tenggelam, pohon-pohon tumbang, dan warga berlarian menyelamatkan diri. Rina dan Anton mencoba menyelamatkan diri, tetapi air dengan cepat merendam rumah mereka. Di tengah kekacauan itu, Rina melihat bayangan yang sama di tepi air, sosok yang pernah ia lihat di bendungan. Kali ini sosok itu melangkah ke arahnya. Semakin jelas terlihat, wajahnya pucat, matanya bersinar merah darah, dan dari mulutnya terdengar suara tangisan pilu yang memecah kesunyian malam. "Tumbal," bisiknya pelan, tetapi jelas terdengar di telinga Rina. Sadar akan bahaya yang tak bisa dihindari, Rina berlari menuju Pak Dirman. Ia harus tahu bagaimana menghentikan teror ini. Saat ia sampai di rumah Pak Dirman, lelaki tua itu sudah menunggu di depan pintu, seolah-olah telah tahu bahwa Rina akan datang. "Aku sudah katakan, bendungan itu harus dihancurkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan merobohkan bendungan dan membebaskan roh-roh yang terperangkap di dalamnya," ujar Pak Dirman dengan nada penuh penyesalan. Dengan bantuan Pak Dirman, Rina dan beberapa penduduk yang tersisa berhasil mencapai bendungan. Mereka membawa bahan peledak yang tersisa dari proyek pembangunan, berencana menghancurkan bendungan dan menghentikan kutukan sekali dan untuk selamanya. Di saat-saat terakhir, Rina menyadari bahwa bendungan ini tak hanya membutuhkan kehancuran fisik, tetapi juga pengorbanan. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan," ujar Rina pelan. Anton berusaha menghentikannya, tetapi Rina sudah bertekad. Ia berjalan menuju tepi bendungan, dan sebelum Anton sempat meraihnya, Rina terjun ke dalam air yang gelap, menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir. Ledakan mengguncang malam itu. Bendungan hancur berkeping-keping, dan air yang meluap mulai surut. Namun, nyawa Rina menjadi harga yang harus dibayar untuk menghentikan kutukan yang telah mengancam desa selama bertahun-tahun. Setelah kehancuran bendungan, desa Gunung Sari kembali sunyi. Penduduk yang tersisa meninggalkan desa, tak mau lagi tinggal di tempat yang penuh dengan tragedi. Namun, roh-roh yang selama ini menghantui mereka akhirnya tenang. Air sungai mengalir dengan tenang, dan tidak ada lagi suara jeritan atau tangisan yang terdengar di malam hari.
Bendungan itu yang dulu dibangun dengan nyawa manusia, kini menjadi reruntuhan yang ditinggalkan. Tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, bendungan itu akan selalu menjadi pengingat bahwa alam dan roh-roh yang dijaga manusia tak pernah bisa diusik tanpa akibat. Terima kasih sudah menyaksikan kisah malam ini. Ingat, tidak semua yang terlihat di dunia nyata bisa dijelaskan dengan logika. Dan jangan lupa, di balik setiap sudut gelap ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan ingat, malam belum tentu sepi. Selamat malam dan tetap waspada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.